Sementara itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan pajak untuk segala transaksi di dalam bisnis termasuk pemasangan iklan via online. Potensi pajak dari pemasangan iklan via online ini dinilai cukup besar. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kebijakan pajak untuk segala transaksi di dalam bisnis termasuk pemasangan iklan via online untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta menciptakan kesetaraan kompetisi. Nantinya siapapun yang memasang iklan via online baik di YouTube atau media sosial akan dikenakan pajak sebesar 10%. Rencana penerapan kebijakan pajak itu akan dikeluarkan pada Maret 2016. Selain pengenaan pajak, pemerintah juga meminta agar para perusahaan digital raksasa dunia seperti Facebook, Twitter untuk membuka kantor tetap di Indonesia dalam bentuk badan usaha agar dapat dipungut pajak. Terlepas daripada itu, memang pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan mengeluarkan kebijakan insya Allah akhir Maret 2016 ini, akhir bulan depan, kebijakan bahwa OTT itu harus BUT, Badan Usaha Tetap atau Permanent Establishment di Indonesia. Sebetulnya untuk apa? Pertama, alasannya adalah customer service, pelayanan pelanggan. Kedua, consumer protection. Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Rudi Bako mengatakan potensi pajak dari pemasangan iklan di media sosial cukup besar. Menurutnya, peran pemerintah, khususnya Kemenkominfo, perlu ditingkatkan untuk mengawasi munculnya ruang hampa akibat iklan-iklan yang berasal dari luar negeri. Lihat dari belanja iklan di setiap media itu kan ada kan, targetnya berapa, misalnya di sini berita satu misalnya 1 miliar, dikalikan aja 1 miliar, kalau bisa kali 10%, berarti 100 juta kan. Dan saya yakin tuh lebih dari segitu, karena kan iklan di media itu kan hitungannya kan per detik kan. Per detik, misal 1 detik misal 10.000, kalau misalnya 1 menit ada berapa kan tinggal kalikan saja berapa. Nah, jadi potensi untuk pajak iklan digital secara nasional besar. Ini persisnya ada di angka berapa itu, apakah belum ada ininya? Itu harus dihitung secara ilmiah lah ya. Tapi kalau dari segi secara teori itu dikatakan ya tadi bahwa iklan itu bisa sebagai jasa kena pajak atau barang kena pajak. Bisa juga dua-duanya itu salah satu. Nah, tinggal pemerintah mau kena yang mana itu tadi. Pemerintah menghitung potensi pajak di dunia digital cukup besar. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan pemasangan iklan yang dilakukan oleh baik individu ataupun perusahaan Indonesia di dunia digital tahun 2015 yang mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.